Herlina baru menjadi santriwati di sebuah pondok pesantren di Lamongan. Sejak masuk, ia lebih banyak diam, seperti enggan dan menghindari untuk berbincang dengan santriwati lain. Aneh ya dia. Iya, so tertutup-tutupnya anak. Gak lebay juga kayak dia. Siapa namanya tadi? Herlina adalah anak tunggal. Sejak kematian ibunya, ia jadi pendiam dan mulai mengidap gangguan kleptomania, sebuah hasrat tak terkontrol untuk mencuri barang-barang kecil. Bapaknya beberapa kali mendapat laporan dari pemilik barang yang mempergoki perbuatannya. Itulah kenapa ia memasukkan Herlina ke pondok pesantren. Seiring berjalannya waktu, dalam setiap kegiatan, Herlina sering melihat cincin di jari ibu Nyai. Gimana caranya ya aku bisa dapetin barang lucu itu? Mungkin karena dia tidak pernah ngobrol dengan temannya, insting kleptonya mulai kambuh. Oh iya, kesempatannya hanya pada saat giliran kelompokku bersih-bersih di ruangan ibu Nyai. Beberapa kali kelompok piketnya membersihkan ruangan ibu Nyai, namun tidak mudah dia mendapatkan cincin itu. Hingga akhirnya, Setelah penantian yang lama, akhirnya aku menikmati hasilnya. Aku tidak peduli harga barang ini, tapi perjuanganku lah nilai yang sebenarnya. sehari berlalu, ibu Nyai pun segera sadar cincinnya hilang. Aku mencurigai dua kelompok piket yang terakhir membersihkan ruanganku. Geledah mereka. Iya, Bu. Cincin ibu Nyai ditemukan dalam tas Herlina. Ibu Nyai sangat marah. Pak Kiai yang kebetulan baru datang dari luar kota segera mengetahui apa yang terjadi. Ibu, sabar. Kamu kembalilah ke rumah. Biar aku yang menangani ini. Iya, Bah. Besok kau akan aku hukum. Astagfirullah. Ini semua salahku, Bu. Seharusnya aku memberitahumu dari awal. Tapi aku kilaf. Mungkin karena jadwalku begitu padat untuk berdakwah keluar kota. Saat pertama kali ke sini, bapaknya ingin ketemu aku secara khusus. Kebetulan sekali aku saat itu ada di tempat. Kami berharap dengan ajaran agama yang lebih baik akan menjadi terapi baginya supaya gangguan itu bisa hilang. Insya Allah, Pak, kami akan menjaga Herlina. Aku akan mengkoordinasi pengurus ponpes, dan tentang penyakitnya akan kami rahasiakan dari santri lain. Astagfirullah, Bah. Iya, Bah. Aku akan membatalkan hukuman untuk anak itu. Meski begitu, Pak Kiai khawatir peristiwa tadi membuat Herlina merasa tersisih di depan santriwati lain. Dan benar saja, Herlina yang merasa malu. Malam itu melarikan diri dari pesantren. Tapi petugas keamanan mempergokinya. Woi, jangan lari! Woi, tunggu, tunggu! Hati-hati, hati-hati! Karena Herlina dan bapaknya datang untuk kembali ke pondok pesantrennya, ia menggunakan cadar dengan alasan untuk menutupi beberapa bekas luka. Pak Kiai tidak mempermasalahkan itu dan meminta pengurus ponpes untuk memberi Herlina penanganan dan juga ruangan khusus supaya lebih tenang pada masa penyembuhan dan traumanya. Orang kayak gitu kok diterima lagi ya sama Pak Kiai? Entahlah. Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih dari dia? Iya, gerakannya aneh. Mungkin belum sembuh total. Kenapa ya? Mau ganti pembalut dulu? Diantar nggak? Ih, emangnya kamu si penakut? Beres. Sekarang bersihin darah dulu dari pembalut lamanya sebelum dibuang. Udah, Sid. Nggak usah nakut-nakutin. Loh, pembalutnya kok hilang? Siti, jangan macam-macam. Kembaliin pembalut
malut lamaku. Siti, kamu ngapain? Astagfirullah. Kiai membaca memori itu. Ia melihat Herlina diobati oleh dukun, tapi nyawanya tak tertolong. Bapaknya yang sudah kehilangan istrinya tidak mau lagi kehilangan anaknya. Ditambah ia sakit hati dan dendam karena merasa diingkari oleh pondok pesantren. Kemudian ia meminta si dukun untuk menghidupkan anaknya kembali dengan memasukkan setan peminum darah ke tubuh Herlina. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Itulah kenapa jika siang dia nampak seperti hidup, itu karena kau merasuki tubuhnya. Dan jika malam kau lepas jasad anak itu untuk mencari darah. Di mana Herlina sekarang? Ini saya, Herlina, Pak Kiai. Jangan berdusta. Di mana jasad anak itu? Jika aku katakan, apa kau mau melepaskan aku? Tidak. Kau akan kukurung dalam tasbihku ini supaya kau tidak bisa mengganggu manusia lagi. Aku hanya suruhan. Jika kau ingin membalas dendam, Aku tidak akan dendam dengan manusia. Herlina, maafkan Bapak yang sudah teledor dan lalai menjagamu. Tapi kau harus ikhlas. Insya Allah, kamu akan tenang. Sekarang, beri aku petunjuk. Di mana kau berada? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saking nyatunya setan itu dengan anak ini, sampai-sampai jasadnya menyerupai setan itu. Jasad Herlina kemudian dikubur secara layak. Pak Kiai tidak mau memperpanjang masalah ini dengan Bapak Herlina. Beberapa bulan kemudian, entah bagaimana, kisah setan Herlina ini menyebar ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Kemungkinan ini karena saat ada program lintas pesantren, para santri saling bertukar kisah horor. Semakin lama, berontakan setan itu bertambah kuat. Sepertinya semakin banyak yang membicarakannya, Bu. ini semua di luar kendali kita, Bah. Iya, Bu. Kita harus mulai mengajak ustadz dan ustazah kita untuk membantu memperkuat pertahanan segel itu. Segera akan aku sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Aku berangkat dulu ya. Malam itu, Kiai berangkat keluar kota untuk sebuah urusan. Tapi tak disangka, Kiai terluka parah. Begitu juga dengan yang menabraknya, yang ternyata Bapak Herlina. Kau pamer kalau sudah berhasil keluar dari penjaraku. Setan itu langsung mendatangi Kiai. Ia tahu keberadaannya karena jejak energi doanya. Aku juga mau membunuhmu. Fisik Kiai yang lemah karena kecelakaan itu membuat doanya juga melemah, sehingga setan itu punya celah untuk lepas. Kekuatannya kini hanya bisa untuk menjaga badan astralnya. Aku tetap bisa menyekapmu jika kau berani macam-macam. Kau cuma menggertak. Akan ku obrak-abrik pesantrenmu. Gawat. Malam itu, setan Herlina kembali meneror pesantren. Gangguan yang mendadak itu membuat para santriwati gempar. Bahkan ada yang terluka dan pingsan. Aku mencium aroma darah segar.
Para ustadz dan ustazah yang mendengar keributan segera berhamburan untuk menolong mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Doa apa kalian? Aku sudah mendapatkan yang kuinginkan dan tidak tertarik meladeni kalian. Setan itu juga membuat teror di pesantren-pesantren lain yang santrinya menyebut nama Herlina saat menceritakan kisahnya. Karena ulahnya yang tidak disangka itu, pihak pesantren jadi lengah dan kecolongan. Caramu licik sekali. Aku memang tidak bisa menyerang tubuh astralmu, tapi tidak dengan tubuh fisikmu. Bismillahirrahmanirrahim. Seranganmu tidak akan mempan. Selain fisikmu semakin lemah, juga karena aku kini ada dalam jasad manusia yang terikat perjanjian denganku. Sewaktu setan itu dimasukkan tubuh Herlina, sebenarnya Herlina masih sekarat. Di situ ada perjanjian bahwa jasad Herlina akan menjadi miliknya, dan sebagai jaminannya adalah bapak Herlina sendiri. Sehingga saat tali perjanjiannya diputus oleh Kiai dan Herlina juga akhirnya meninggal, ia kemudian mengambil tubuh bapak Herlina. La ilaha illallah. Setelah jenazah Herlina dikubur, Kiai masih menyibuk arwah Herlina. Lepaskan bapakku. Ia mencoba membimbingnya ke jalan menuju akhirat. Kenapa kau kembali Kau ke sini? harus fokus menuju jalan akhirat. Di sana kau akan ketemu ibumu. Jangan menengok ke belakang lagi. Dan maafkan bapakmu. Lambat laun, Herlina bisa menyesuaikan dengan alam barunya. Meski belum bisa melupakan rasa jengkel pada bapaknya karena dirinya dikorbankan ke setan, tapi ia juga tidak ingin bapaknya celaka. Kau sudah mencuri identitasku dan memfitnahku. Sekarang kau mau mengambil bapakku? Akan ku ambil kembali semua milikku. Kau tidak akan bisa, karena aku lebih kuat darimu. Jangan takut, nak. Ambil hakmu kembali. Saat setan itu dimasukkan ke tubuh Herlina, otomatis menduplikat identitas dan semua yang dirasakan Herlina. Tapi karena bukan Herlina sendiri yang melakukan perjanjian, maka hak Herlina lebih kuat. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu. Waktu berjalan, arwah Herlina memutuskan untuk tinggal di bumi. Ia ingin menemani bapaknya yang kini kondisinya menurun. Akibat dulu, raganya yang lemah dipaksa bergerak oleh setan itu. Ia juga terkadang masih mengunjungi pesantren-pesantren. Mungkin karena kisahnya masih diperbincangkan hingga kini. Atau mungkin ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi setan yang menfitnah dirinya.